Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febriana. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Sumedang. Tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak dapat bergerak. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Gerakan atau gerak adalah perubahan posisi atau berpindah tempat sebagian atau seluruh bagian tubuh. Contohnya, manusia berjalan, burung terbang, ikan berenang, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, pentingnya pergerakan pada hewan. Yang kedua, struktur tulang. Dan yang ketiga, osifikasi. Sistem gerak sangatlah penting bagi hewan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Tidak seperti tumbuhan yang cenderung diam di tempat. Pada umumnya, hewan bersifat motil atau dapat bergerak aktif dan berpindah tempat. Hewan harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencari makanan, bereproduksi, menghindar dari pemangsa atau hal-hal yang berbahaya, mencari tempat hidup yang cocok, dan sebagainya. Untuk kepentingan itulah, hewan harus memiliki sistem gerak yang baik. Untuk bergerak, kita membutuhkan sistem gerak. Di dalam sistem gerak terdapat rangka yang terdiri dari tulang-tulang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai struktur tulang. Tulang sejati atau osteon merupakan salah satu jenis jaringan ikat. Tulang bersifat keras karena matriksnya banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Selain itu, matriks juga mengandung kolagen dan karbohidrat. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang pipa. Tulang pipih berbentuk lempengan-lempengan pipih. Contoh tulang pipih adalah tulang belikat, tulang dada, dan tulang tempurung kepala. Yang kedua, ada tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang kecil yang antara panjang dan lebarnya sukar untuk ditentukan karena tidak ada perbedaan yang nyata. Biasanya tulang pendek berbentuk kubus, bulat, atau seperti paku. Contoh tulang pendek adalah tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, ada tulang tidak beraturan. Contohnya adalah ruas-ruas tangan belakang, tulang-tulang wajah, dan tulang pinggul. Yang keempat ada tulang pipa. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk silinder atau pipa. Tulang pipa memiliki bagian epifisis dan diafisis. Diafisis adalah bagian tengah tulang yang memanjang, sedangkan epifisis adalah bagian ujung tulang yang agak membulat. Di ujung epifisis terdapat tulang rawan hialin. Di antara epifisis dan diafisis terdapat daerah metafisis. Pada daerah metafisis ini terdapat cakram epifisis, yaitu bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh memanjang. Bagian tengah tulang pipa memiliki rongga yang di dalamnya berisi sumsum tulang. Pada sumsum tulang ini terdapat pembuluh darah, saraf, dan sel-sel lemak. Terdapat 2 jenis sumsum, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah merupakan tempat pembentukan sel darah merah, sedangkan sumsum kuning merupakan tempat pembentukan sel-sel lemak. Tulang pipa umumnya ditemukan pada anggota gerak seperti tulang lengan atas, hasta, paha, betis, dan sebagainya. Berdasarkan kepadatannya, tulang terdiri dari 2 bagian, yaitu tulang kompakta atau tulang kompak dan tulang spongiosa atau tulang spons.
Matriks tulang kompak tersusun padat dan rapat, sedangkan matriks tulang spongiosa kurang padat dan berongga. Bagian tulang spongiosa yang bercabang-cabang membentuk struktur seperti sarang lebah yang disebut trabekula. Tulang spongiosa ditemukan pada epifisis tulang pipa dan juga pada bagian dinding rongga sumsum tulang di sebelah dalam tulang kompakta. Selanjutnya kita akan membahas osifikasi. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa rangka janin atau embrio terbuat dari tulang rawan hialin. Oleh sebab itu, bayi yang baru lahir memiliki tulang yang lembek. Keadaan tulang bayi seperti itu memudahkan saat melahirkannya. Seiring tumbuh kembangnya, tulang rawan ini akan mengalami osifikasi. Osifikasi adalah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang sejati atau tulang keras. Berikut adalah proses osifikasi. Proses osifikasi terjadi dalam beberapa tahap. Semula sudah terdapat kartilago sebagai rangka janin. Kartilago ini mengalami pengapuran di bagian diafisis. Matriksnya terisi kalsium. Terbentuk pusat osifikasi primer di daerah diafisis tersebut. Perikondrium di daerah tersebut berubah menjadi periostem yang memiliki osteoblas. Osteoblas akan mengisi rongga-rongga sel tulang rawan. Osteoblas ini yang kemudian akan menjadi osteosit. Osteosit akan membentuk tulang kompak. Pembentukan jaringan tulang ini berlangsung dari dalam keluar secara konsentris mengelilingi saluran yang disebut saluran Havers. Seiring dengan hal tersebut, pembuluh darah akan masuk menembus daerah osifikasi primer. Daerah tersebut akan mendapatkan kalsium dari darah, disebut dengan kalsifikasi, secara terus-menerus dan mati. Osteoklas akan membongkar bagian tersebut sehingga terbentuklah rongga sumsum. Kemudian terjadi pemanjangan periostem dan rongga sumsum ke arah epifisis. Selanjutnya, pembuluh darah yang lebih halus juga akan menembus bagian epifisis dan membentuk pusat osifikasi sekunder. Pada daerah ini juga akan berlangsung osifikasi walaupun tidak seperti pada bagian epifisis. Osifikasi sekunder ini akan membentuk tulang spongiosa di bagian dalam epifisis. Pada bagian ini tidak terbentuk rongga sumsum yang besar seperti pada diafisis. Di antara epifisis dan diafisis akan tersisa tulang rawan yang tidak mengalami osifikasi. Sisa tulang rawan inilah yang akan menjadi cakram epifisis. Selain itu, di ujung-ujung luar epifisis akan tersisa pula tulang rawan. Tulang rawan ini yang akan menjadi penyambung sendi. Sebenarnya, ketika kita dilahirkan, tulang-tulang kita sudah dalam keadaan lengkap, walaupun masih lembek. Tulang-tulang itu berasal dari tulang rawan yang memang sudah terbentuk sejak kita di dalam kandungan, yaitu kurang lebih bulan ketiga. Seiring perkembangan, tulang ini menjadi keras akibat adanya proses osifikasi. Oke guys, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. No one else does. Do I like that? It's easy to figure you out.